Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengungkapkan, partainya bersedia membuka dialog untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Walau ada dialog, PDI Perjuangan tetap memegang teguh etika politik. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Kita ini, para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun. Maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, beberapa waktu lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan sejumlah nama yang masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Di antaranya Mahfud MD, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Airlangga Hartarto, dan juga AHY. Dalam politik, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memang sering tak sejalan. Pertanyaannya kemudian, akankah pertemuan antara Puan dan AHY terkait masuknya nama AHY dalam radar bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Jika benar demikian, bagaimana pula nasib Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang diusung koalisi perubahan? Tim TV One mengabarkan. Pak Hasto tadi memang mengatakan, kalau Anda sudah dengarkan, bahwa dialog nanti yang terjadi antara Mas AHY dengan Mbak Puan akan tetap mengedepankan yang namanya etika politik. Karena masing-masing sudah punya, atau masing-masing partai sudah punya koalisi masing-masing, sudah ada gandengan masing-masing. Tapi kemudian kita lihat kalimat berikutnya, toh belum ada lamaran dari Pak Anies Baswedan kepada Demokrat. Nah, apakah ini kemudian artinya PDIP memanfaatkan celah, dan apakah kemudian dialog yang terjadi nantinya, obrolan yang terjadi, ini berarti bermaksud lebih dari hanya sekedar mencairkan kekakuan hubungan di antara kedua partai, antara PDIP dan Demokrat. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber, baik yang menemani saya langsung di studio ataupun juga yang terlibat perbincangan ini secara daring. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Ipang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam Mbak Putri, Mas Nyarwi. Baik, selamat malam Bang Ipang. Nanti Bang Ipang akan soroti sebenarnya bagaimana kemudian pertemuan keduanya ini bisa berpengaruh terhadap peta koalisi, peta partai, bahkan juga posisi capres dan juga cawapres yang ada jelang pemilu 2024. Kemudian juga untuk bisa menyoroti bagaimana komunikasi politik yang terjalin antara partai-partai ini. Kita bicara antara PDIP, Demokrat, dan juga mungkin nanti yang terpengaruh adalah Nasdem. Ini dia. Nah, ini juga kita hadirkan sudah bersama saya di studio Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam. Malam Putri. Baik, Mas Nyarwi, Bang Ipang, kemudian ada juga narasumber yang bergabung dengan kita dari daring ataupun juga via daring. Beliau merupakan Wakil Sekjen Partai Demokrat, yaitu Bang Renanda Bakhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Renanda. Bang Renanda, bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih ada kendala, kita akan coba perbaiki, tapi kita juga sudah bersama narasumber berikutnya akan mewakili suara Nasdem. Nasdem panas dingin nggak? Ketar-ketir atau khawatir nggak dengan upaya dialog yang terjadi antara PDIP dengan Demokrat? Yaitu ada Bang Saan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saan. Malam Mbak Putri. Baik, sepertinya Bang Renanda juga masih bisa, Bang Renanda masih bisa mendengar saya atau masih ada kendala komunikasi? Baik, Pak Renanda, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kami yang masih belum bisa mendengar suara Bang Renanda, tapi nanti kita coba perbaiki Bang Renanda suaranya. Tapi kita akan dengar Bang Ipang bagaimana melihatnya rencana dialog ini. Lebih dari sekedar menghapuskan kekakuan selama ini, hubungan air minyak di antara kedua partai atau seperti apa?
Ya pertama Mbak Putri bisa saja yang bising di awal ini bagus kan, tapi biasanya muncul permukaan awal yang bising di awal belum tentu itu juga akan deal kan, jadi kan daripada nggak bising dibicarakan dari awal. Betul. Itu akhirnya tahu juga soal selera kan, apakah memang rayuan Pulau Kelapa ini akan mengefek pengaruh juga kepada PKS dan Nasdem, bagaimana sikap, tentu mereka sudah menyiapkan alternatif pilihan-pilihan yang lain gitu. Yang kedua memang kan ada statement dari Pak Hasto ya yang menarik sebetulnya, bahwa kita tidak akan berkoalisi dengan dua partai politik, yaitu PKS dan Demokrat. Nah tiba-tiba hari ini kelihatan memang yang dipakai oleh PDIP adalah, oh ini kan konflik itu bisa saja terjadi diplomasi, kembali berdamai kan bisa saja. Tapi terkesan memang demokrasinya demokrasi liberal ya. Demokrasi Pancasila ini kan mestinya juga kita harus jaga kan. Demokrasi Pancasila kan sebetulnya bagaimana menjaga kepatutan dan etika kan. Nah, kalau demokrasi liberal ini kan bisa saja itu dilakukan. Tapi kan rohnya bagaimana Demokrat selama ini itu kan kekuatannya ada pada perubahan dan perbaikan. Itu habitusnya di situ. Nah, tetapi memang sudah mulai koalisi itu kan ada 3 basisnya, historis dan ideologis. Nah, historis ideologis sebetulnya ini menurut saya nggak ketemu Demokrat sama dengan PDIP-nya. Sama PKS apalagi makin jauh. Tapi sebetulnya memang ada kemungkinan basis ideologi yang kedua itu adalah programatik, visi dan misi dan kebijakan. Kesamaan itu. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya terjadi hari ini. Koalisi berbasis transaksional pragmatis, yaitu kepentingan rent seeking, kekuasaan range officing. Jadi kekuasaan yang berbasis jabatan. Nah, kalau menurut saya kalau ini terjadi, ini juga menarik seberapa berani Demokrat melakukan manuver ini gitu. Karena kan jangan-jangan bagi PKS sama Nasdem hari ini nggak ada beban lagi. Ya sudah, kalaupun kami gagal mengusung Anies, inilah demokrasi liberal kita, bukan demokrasi Pancasila yang memberikan persaingan yang sehat, demokrasi yang sehat, kemudian memberikan ruang yang sama, equal, setara, kan gitu. Nah, sekarang kalau memang kami tidak mengusung, mungkin bagi PKS dan Nasdem juga nggak ada beban. Itulah nasib perjuangan mereka gitu. Tapi di mana nanti harkat martabat harga dari Demokrat? Karena kan ini kan soal harga diri juga, harkat martabat gitu. Yang ada piagam. Apakah piagam itu menurut Partai Demokrat ya tidak ada persamaan kepentingan, ya tidak ada beban. Tapi inilah repotnya yang ketiga, Mbak Putri. Ketika partai PKS, Demokrat dan Nasdem itu punya saham yang sama, tidak ada veto player, semua kursinya sama, dibuat equal, terbuka, setara dan berkeadilan, sehingga tidak ada yang bisa dominan menentukan. Nah, bahasa basi politiknya adalah cawapres diserahkan ke Anies, itu bahasa basi politiknya. Tapi faktanya partai ada yang ngotot satu. Nah, sementara waktu Pak Jokowi menetapkan calon presiden, wakil presiden ketika PDIP menjadi veto player, Ibu Mega menjadi kunci punya saham, cawapres itu betul-betul bebas. Dibebaskan betul ke Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jadi nggak ada lagi kemudian upaya bergening kemudian untuk ultimatum, nggak ada. Ketika ini setara, ini yang terjadi hari ini. Ada yang tidak setara justru hari ini gitu. Ada yang ingin memaksa memberi batas waktu. Itu yang terjadi, makanya PKS merasa oh ini kok udah mulai ada arah-arah ancaman gitu. Ada tekan-tekanan, ini nggak nyaman jadinya koalisi kita kan. Nah, itu yang saya menarik hari ini yang terjadi gitu. Betul. Mas Nyarwi juga mungkin punya pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh PDIP ini. Mas Hasto tadi sudah berikan komunikasinya. Ya. Kalau dari kata kunci yang disampaikan Mas Hasto, saya kira itu bukan hal yang aneh juga ya dari PDIP ya. Prinsip gotong royong misalnya. Kalau di Undang-Undang Dasar kita namanya kerjasama. Kalau istilah keren hari ini kolaborasi. Ya itu kan hampir sama semua kata-kata itu. Tapi intinya saya lihat PDIP ini kalau kita lihat secara permukaan memang memandang untuk mencoba melihat model koalisi yang raksasa ya, yang gede ya, yang pengen menjangkau sejumlah partai-partai lain yang selama ini bahkan kita asumsikan tuh tidak bakalan digandeng oleh PDIP. Ya tadi Bung Pangi udah mengulangi. Mas Hasto pernah bilang salah satunya misalnya ya, yang kemungkinan kecil akan bahkan mungkin tidak termasuk PKS kan gitu, termasuk Demokrat kan juga tidak menjadi prioritas. Tapi faktanya dinamika politik kan selalu berkembang toh, sehingga ada kemungkinan tetap bahwa Demokrat di sini dalam konteks ini AHY itu
menjadi salah satu nama yang diprioritaskan atau masuk dalam bursa. Nah cuma di situ kan belum ada kriteria tuh. Itu kan hanya daftar nama kan gitu. Pertanyaannya seberapa itu serius kan gitu. Untuk kemudian digandeng di menjadi bagian koalisi dengan PDIP dan di situ dipasangkan dengan Mas Ganjar Pranowo misalnya begitu. Nah saya kira ini juga menjadi tantangan tersendiri Putri. Satu gitu ya, itu tantangan bagi Demokrat itu sendiri gitu. Karena memang ini seakan-akan kan nasib AHY ini kan juga jadi taruhan kan. Tentu tidak ada ketum partai yang pengen gagal ya dalam pilpres gitu. Tidak ada ketum partai yang partainya tidak naik gitu atau tidak mendapatkan suara yang ditargetkan gitu. Nah ini kan dua. Satu tentu peluang AHY untuk berhasil di pilpres. Yang kedua tentu bagi Partai Demokrat itu sendiri kan gitu. Untuk bisa mendapatkan target capaian kursi. Nah kalau dia menjadi cawapres tentu saja ada peluang ya kotel efek ya yang mungkin bisa berbagi. Nah ini tapi boleh dibilang cukup canggih juga ini PDIP Putri. Menggoda Demokrat gitu ya. Menjalankan strategi komunikasi politik yang menurut saya juga cantik gitu ya. Dalam artian satu itu jelas membuka diri. Itu kan suatu yang kita belum pernah lihat PDIP sebelumnya menjadi cukup progresif dan membuka diri ya. Selama ini kan dilabeli eksklusif padahal kita tahu sekarang ternyata membuka cukup luas gitu ya. Terus yang kedua juga kalau misalnya AHY ini salah langkah gitu ya. Entah kemudian godaan ini entah benar apa tidak gitu. Kemudian salah langkah sudah keluar dari blok koalisi perubahan gitu tapi tiba-tiba tidak menjadi cawapres gitu. Nah ini saya kira juga menjadi blunder tersendiri kan gitu. Belum lagi ini juga ada menguntungkan juga sebenarnya. Kenapa? AHY sebenarnya tidak istilahnya ya faktanya kan dengan disebutkan namanya ya, di PDIP gitu. Paling tidak juga menjadi tekanan tersendiri walaupun tanpa harus menekan atau bahkan bukan bisa jadi alasan untuk menekan kan. Itu tadi bagian posisi ya, Nasdem ini gimana gitu koalisi perubahan ini bagaimana gitu. Walaupun di piagam itu sudah ada bahwa di klausul kedua kalau keberapa ya. Jadi setelah dideklarasikan dia harus mendeklarasikan capres-cawapres. Tapi faktanya kan tidak disebutkan kapan kan gitu. Nah itu terbuka sekali untuk diskusi. Nasdem gimana? Koalisi perubahan gimana? Itu pertanyaan dari Mas Nyarwi. Bang Saan mungkin yang bisa jawab. Bang Saan ini bagaimana kemudian rekan yang ada di koalisinya Demokrat digoda-goda, dirayu, diajak buat ngobrol nanti atau buat ketemuan. Termasuk kemudian kemarin juga Mbak Puan sempat mengungkapkan atau mengucapkan nama Mas AHY sebagai salah satu mungkin sosok yang bisa mendampingi Pak Ganjar. Bang Saan bagaimana melihatnya? Ya pertama ya soal komunikasi politik kan hal yang biasa saja ya. Dilakukan oleh semua partai termasuk dengan keinginan PDIP untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat yang jelas-jelas sudah membangun koalisi bersama namanya koalisi perubahan dan sudah berkomitmen untuk menyalonkan Pak Anies Rashid Baswedan. Itu satu, menurut saya itu hal biasa aja. Artinya masing-masing kekuatan itu berkomunikasi dalam kerangka agar kompetisi atau kontestasi ini berjalan dengan baik lah ya, tanpa ada gesekan dan sebagainya. Itu satu hal lah. Menurut saya hal yang wajar dan biasa. Nah yang kedua, saya juga sebenarnya ingin menekankan ya baik tadi Mas Pangi, Mas Nyarwi itu menyampaikan dan saya juga masih ingat gitu ya, jelas waktu itu Sekjen PDIP Pak Hasto menyatakan bahwa PDIP tidak akan pernah bukan tidak ini jelas gitu, tidak akan pernah berkoalisi atau membangun komunikasi dengan yang namanya Partai Demokrat dan PKS. Itu jelas. Jadi walaupun waktu itu statement itu kan banyak menimbulkan reaksi. Kenapa menimbulkan reaksi? Toh kedua partai ini kan sama-sama anak bangsa, sama-sama juga ingin membangun bangsa kan gitu kan. Nah, statement itu kan berulang kali disampaikan. Nah, tiba-tiba sekarang ketika misalnya Partai Demokrat sudah membangun koalisi, mereka membuka diri untuk melakukan komunikasi, tentu orang juga bertanya niatnya apa gitu. Apakah memang itu dalam rangka seperti yang selalu disampaikan oleh Sekjen PDIP, ini dalam rangka semangat gotong royong kan gitu kan, yang selalu dikedepankan. Nah kenapa baru sekarang? Sebelumnya seakan-akan dua partai ini
dalam tanda kutip hal yang tabu gitu loh untuk berkoalisi dengan PDIP. Kenapa baru sekarang? Nah kalau misalnya nggak ada niatan yang lain kan gitu loh. Kalau niatannya memang untuk membangun kebersamaan sesama anak bangsa agar bangsa ini maju, kenapa sebelumnya nggak dilakukan kan? Itu satu hal lah. Baik, Bang Saan mungkin kita tahan sampai di situ. Kalau tadi Bang Saan mengatakan kenapa baru sekarang, apakah Bang Saan kemudian juga melihat bahwa upaya PDIP ini untuk bisa mengajak bicara atau berdiskusi, termasuk juga mungkin nanti kita akan lihat apakah menawarkan kursi pendamping Pak Ganjar kepada Demokrat ini sebagai salah satu cara untuk menggagalkan pencalonan Pak Anies sebagai capres. Tapi mungkin nanti Bang Saan bisa berikan pandangan, termasuk juga nanti Bang Renanda akan berikan pandangannya juga bagaimana sikap dari Demokrat, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Yang ada di media Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Puan pun mengemuka. Itu tadi, Mbak Puan kemudian mengatakan ada nama Mas Ahaye yang juga masuk dalam perhitungan PDIP sebagai salah satu calon pendamping bagi Pak Ganjar Pranowo. Tapi kemudian nanti juga bisa dibahas dari Mas Nyarwi, Bang Ipang juga apakah kemudian dengan disebutkannya kalimat-kalimat tersebut termasuk diajak ngobrol nih nanti Mas Ahaye. Artinya Demokrat yang diakui adalah Demokrat versi Mas Ahaye. Tapi mungkin nanti sebelumnya kita juga ingin dengar pendapat ataupun juga pandangan dari Bang Renanda. Bang Renanda, apa kemudian arti ajakan ketemuan Mbak Puan ini bagi Partai Demokrat? Baik, yang pertama saya harus menyatakan bahwa kami Partai Demokrat menyambut sangat baik ya uluran komunikasi yang dibuka oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Kita tahu hampir 20 tahun ini kan memang hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega ini memang tidak sebaik pemimpin-pemimpin negara yang lain di Indonesia. Sampai hari ini Pak SBY juga kurang memahami, tidak terlalu mengetahui apa menjadi permasalahan sehingga Pak SBY begitu sulit berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Dalam beberapa banyak kesempatan Pak SBY sudah berusaha membangun komunikasi baik lewat surat maupun lewat utusan khusus, lewat SMS. Namun kita tahu memang sampai hari ini kita belum bisa akhirnya melihat Pak SBY dan Ibu Megawati duduk bersama membicarakan masalah bangsa. Karena Pak SBY merasa bangsa ini terlalu besar, negara ini terlalu kompleks masalahnya. Untuk kemudian ada 1-2 pemimpin tidak bisa duduk bersama membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara. Nah tentu kami menyambut sangat baik ini, kita melihat bahwa apapun yang nanti disampaikan, dibicarakan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye, kita melihat ini adalah konteksnya adalah kedua pemimpin muda dari 2 partai yang besar yang ingin kemudian membincangkan masalah negara, masalah bangsa. Tentu tidak melulu nih harus bicara Pilpres ya. Walaupun agenda kita politik terbesar besok ke depan adalah Pilpres, tapi terlalu kecil kalau ini pertemuan hanya membicarakan masalah Pilpres. Kita ingin sekali kemudian Mbak Puan dan Mas Ahaye ini bisa duduk bersama membicarakan soal apa yang address menjadi isu-isu nasional yang tentu tidak mungkin ini bisa diselesaikan 1-2 partai saja. Makin banyak semua partai dengan tujuan baik membicarakan hal yang baik, tentu kita merasa ini adalah suatu ikhtiar yang baik buat bangsa ini, sehingga nanti tentu kita harapkan hasilnya juga baik. Tapi apa yang dibicarakan, apakah itu juga mengenai Pilpres, kami belum tahu, sangat mungkin terjadi karena memang agenda politik salah satu yang besar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi ya, yang jelas posisi Partai Demokrat dalam hal ini, kita masih istiqomah, kita masih berada di jalur kami, membangun kesepakatan, bangunan koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Ini tidak berubah. Ini kita masih mengikhtiarkan mengenai siapa nanti cawapres yang tepat dan kemudian juga kapan waktu tepat untuk mendeklarasikan. Kita terus mendorong dan tidak mengancam. Tadi disampaikan misalnya kalau tidak Juni, begini, kita harus membedakan antara pendapat atau informasi disampaikan oleh
tim 8 yang bekerja secara resmi mewakili partai dengan kader-kader atau elit partai-partai di Nasdem, Demokrat maupun di PKS. Kita tidak mungkin larang-larang petinggi-petinggi partai misalnya punya pandangan-pandangan lain yang berbeda dengan tim 8. Namun di tim 8 kita sudah tahu, Mas Sudirman Said sendiri sebagai tim ses menyampaikan, Demokrat tidak pernah mendesak AHY harus jadi cawapres. Teman-teman PKS juga bilang setuju sih, lebih cepat lebih baik. Jadi artinya kita harus melihat, jangan kita kemudian mempermasalahkan komentar-komentar dari petinggi partai yang bukan menjadi tim 8 yang sudah resmi ditunjuk. Nah, sekali lagi, ini tidak dalam konteks bahwa kami pragmatis dan segala macam ini, walaupun memang sebenarnya de facto Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan sebenarnya 2020 di dalam pilkada ini bekerja sama dengan baik. Bahkan dari seluruh partai yang bekerja sama dengan Partai Demokrat di pilkada, dengan PDIP ini kami kedua terbesar kerjasamanya. Jadi artinya sebenarnya di bawah itu cair kita, karena kita punya kesamaan dalam hal tertentu memperjuangkan waktu itu kepala daerah yang menurut kita terbaik. Nah, mengapa tadi Kang Saan tanya, kenapa harus baru sekarang ini? Ya itu lebih tepat sebenarnya ditanyakan kepada teman-teman di PDI Perjuangan. Karena kami tidak pernah sedikit pun berusaha atau berhenti berikhtiar untuk terus bisa berkomunikasi dengan partai politik manapun. Dan ini tidak berarti harus dihubung-hubungkan dengan masalah koalisi karena kita belum ada pengumuman cawapres, karena kita ingin lebih cepat. Kita sepakat 3 partai ini, Demokrat, Nasdem, dan PKS, untuk terus membuka komunikasi dengan partai politik manapun, tentu termasuk PDI Perjuangan. Jadi ini satu hal yang baik, jangan kita kecilkan makna keinginan pertemuan ini dari Mbak Puan kepada AHY ini pada hal-hal yang sifatnya pragmatis. Ini tidak baik, ya. Saya merasa ini justru diskursus kita, bagaimana kalau ada kemudian katakanlah ini pelan-pelan bolehlah disebut sebagai rehabilitasi hubungan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, tentu yang diuntungkan rakyat. Karena tidak mungkin rakyat juga happy kalau ada satu partai dengan partai lain tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tentu karena konteksnya kepentingan bangsa, kepentingan pemilu yang jujur dan adil, kepentingan kita sama-sama ingin melahirkan seorang pemimpin yang terbaik di 2024, maka ini suatu keniscayaan dan sekali lagi kami sangat terbuka, berterima kasih dan menyambut baik uluran tangan dari teman-teman PDI Perjuangan. Begitu, Putri. Baik, kita sudah dengarkan tadi Bang Renanda menjelaskan sejauh ini memang komit bersama Koalisi Perubahan dan menganggap pertemuan ini terlalu kecil kalau hanya membahas pemilu, dan ini adalah salah satu langkah pertama untuk merehabilitasi hubungan dengan PDIP. Tapi kembali lagi ke Bang Saan tadi, Bang Saan, pertanyaan saya sebelum jeda, apakah Bang Saan melihat upaya PDIP untuk bisa menyebut nama Mas AHY sebagai salah satu cawapres atau calon cawapres, kemudian juga mengajak pertemuan, ini termasuk salah satu upaya penjagalan terhadap langkah Pak Anies menjadi capres, Bang Saan? Ya, pertama saya ingin meluruskan juga ya dari Mas Renanda, pertanyaan yang tadi kenapa baru sekarang itu bukan ditujukan ke Partai Demokrat, tapi ditujukan ke PDIP yang dari awal PDIP menarik garis yang tegas bahwa tidak akan pernah berkomunikasi dan berkoalisi dengan yang namanya Partai Demokrat dan PKS. Nah, kenapa sekarang? Jadi pertanyaan saya itu justru ke PDIP. Nah, ini pertanyaan saya tadi ya. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Dan ketika misalnya Mbak Puan menyebut nama Pak AHY juga, di sampingnya ada Pak Ganjar, ya, ini kita bisa lihat gestur Mas Ganjar lah. Seperti apa kan ketika nama-nama itu disebutkan. Nah, itu satu hal. Dan kedua, saya selalu sampaikan tadi, kenapa ketika sudah narik garis yang tegas, tiba-tiba berubah, dan dengan gampang misalnya mengatasnamakan semangat gotong royong, semangat kebersamaan di tengah hajatan nasional kita yang semakin mendekat. Ini kan kalau memang semangatnya gotong royong, semangatnya kebersamaan, bagi kami juga nggak ada masalah. Bahkan dari awal saya mengatakan bahwa komunikasi politik antar partai itu kan hal yang biasa, hal yang wajar. Dan bahkan memang itu perlu dilakukan di tengah situasi misalnya politik seperti hari ini, bahwa kebersamaan untuk membangun bangsa itu menjadi penting kan gitu kan. Nah, ini saya katakan hal yang wajar dan biasa. Tapi misalnya ketika sekarang dilakukan di tengah situasi kontestasi yang akan dimulai dan masing-masing partai juga sudah mengerucut ke arah untuk mendukung seseorang menjadi calon presiden, ini dilakukan tentu wajar kalau misalnya ada pertanyaan
ini ada niatan lain atau tidak, atau hanya sekedar di luar yang seperti Mas Renanda sampaikan. Apa yang disampaikan Mas Renanda itu kan mulia sekali kan gitu kan. Dan tapi ketika ini dadakan dan misalnya di penghujung kita mau kontestasi dilakukan, kan wajar juga ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Apakah misalnya memang dalam konteks idealisme ada kepentingan yang lebih besar, atau memang ada kepentingan lain, ada niatan lain. Tadi kalau ada asumsi, jangan-jangan ini hanya mengganggu aja misalnya yang dilakukan PDIP terhadap koalisi yang ada hari ini, yang dibangun antara Nasdem, Demokrat, PKS yang sudah punya capres. Dan saya juga sepakat bahwa yang namanya Nasdem, Demokrat, PKS itu kan selalu berikhtiar untuk mencari yang terbaik. Siapa calon wakil presidennya yang hari ini misalnya belum ketemu, walaupun itu diberikan otoritas kepada Pak Anies dan semua partai sudah sepakat. Jadi soliditas di internal koalisi juga menjadi concern penting dari Partai Nasdem. Jadi karena dan saya yakin juga dengan Demokrat dan PKS. Jadi Putri, kalau ada pertanyaan kenapa baru sekarang? Dan pertanyaan dilanjutkan, ada niat apa, ada kepentingan apa, menurut hal yang wajar itu dipertanyakan di tengah situasi ini. Kami pahami, harusnya memang perwakilan dari PDIP bisa jawab itu Bang Saan, tapi sayang sekali Bang Saan, kami sudah mengundang perwakilan dari PDIP, tapi hingga kita berbincang pada malam hari ini, masih belum ada satupun wakil yang bisa ada duduk bersama kita, baik secara langsung di studio maupun secara virtual, dan juga mungkin menjelaskan tadi jawaban pertanyaan tadi pada Bang Saan. Tapi nanti Bang Saan kita akan lanjutkan kembali, Bang Renanda juga, kemudian Bang Ipang, Mas Nyarwi juga, kenapa baru sekarang? Apa sebenarnya? Apakah ada udang di balik batu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Ya tadi seperti disampaikan Pak Haritanu, kita ini kan mencapai threshold, artinya kita bisa mengumumkan calon presiden dan tentunya dengan calon wakil presiden. Nah, dulu saja waktu 2 kali, yang 2 kali Pak Jokowi saja kan kita ini, saya orangnya itu, saya tadi bilang pada Pak Haritanu, Pak, nanti kalau kita ngobrol-ngobrol maaf ya, saya ini orangnya yang namanya tuh fokus, jadi seringkali, yaitu saya minta maafnya lugas, jak gitu. Nggak ada kesini-sini dulu, kesini-sini dulu, baru nanti ke sono. Capek kalau begitu. Jadi ya sudah, tinggal mau terima apa tidak, mau bersama apa tidak. Begitu, supaya apa? Lah orang baru begitu saja sudah ruwet, apalagi nanti menjalankannya. Jadi tinggal begitu, mau ikut PDI Perjuangan, mari gotong royong. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa, itu kan ada aturannya. Nah jadi dengan demikian sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan ya, tapi kan saya boleh dong milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan ndak boleh, sangat boleh. Makanya ya saya dengarkan dulu. Jangan nanya lagi ya nanti kapan-kapan. Ya lu tiap kali kumpul itu aja Pak Haritanu. Ya sudah nanti juga kan, masa nggak diberitahu lah. Kalau ditanya tanggalnya ya tunggu aja dulu. Terus kalau siapa orangnya ya tunggu aja dulu. Saya harap sabar aja ya. Nanti kan sudah pasti akan ada nama. Terus, wah yang ini sudah ribut tapi saya seneng. Wah nanti ibu pasti ngeluarkannya tanggal 24. Saya ketawa aja.
untungnya saya sebagai ketua umum bahwa saya bisa memutuskan sendiri. Terima kasih. Itu untungnya sebagai ketua umum bisa memutuskan sendiri. Mas Nyarwi senyum-senyum melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Apa yang bisa dibaca dari pernyataan Bu Mega itu? Ya, kalau kita melihatnya panggung depan ya Putri ya. Tapi ada beberapa kata kunci dari Bu Mega yang menarik. Saya orangnya lurus. Kalau terima, kalau enggak gitu ya. Tadi kan jelas ya. Terus kemudian juga otoritas untuk bisa memutuskan gitu ya. Nah, apapun lah, kalau kita lihat tawaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Hasto itu, saya kira itu juga sebuah ketawaran juga ya kepada Partai Demokrat khususnya AHY. Dan ini godaan yang menurut saya sangat serius dan godaan yang berat juga bagi Demokrat dan AHY. Ini momen yang kritikal juga saya lihat. Apakah akan keluar dari koalisi yang sudah dirancang gitu, koalisi perubahan dan persatuan gitu. Dan ingat loh, Demokrat itu partai yang kedua menandatangani, setelah itu baru PKS loh di Piagam itu. Nah itu kan kontribusinya besar ya. Nah apakah keputusannya ke sana misalnya begitu? Artinya tetap konsisten gitu, istiqomah tadi bahasanya gitu. Atau misalnya mengalihkan alur koalisinya ke PDIP. Tetapi kalau di sana pun saya kira juga tentu ada tantangan tersendiri Putri. Karena kan juga ada partai-partai yang sudah banyak digandeng oleh PDIP. Sebelumnya pertama misalnya P3 kan gitu. Kemarin misalnya ada Perindo juga dan yang lain juga, ada Hanura juga. Dan pertanyaannya adalah ketika bergabung ke koalisi PDIP, apakah tiket cawapres itu bisa didapatkan apa tidak? Kita harus ngomong jangka pendek, walaupun tadi disebutkan jangka panjang ya. Artinya berpikir untuk masa depan bangsa, mencari profil sosok capres-cawapres yang bisa katakanlah melihat ya, menavigasi Indonesia di tengah berbagai tantangan geopolitik misalnya. Oke, tetapi tetap saja kan kalau kita lihat dalam jangka waktu sekian bulan sampai setahun ke depan, itu kan tetap yang dipikirkan adalah bagaimana membangun koalisi yang solid, masing-masing blok koalisi ya, kemudian pasangan capres-cawapres gitu ya, yang bisa diandalkan untuk bisa kompetitif dalam arena pemilu kan gitu. Nah, kalau syarat-syarat itu potensi-potensi elektoralnya, daya tarik elektoralnya, kemudian tidak bisa diandalkan, saya kira juga itu mereka akan memilih peluang-peluang mana saja yang bisa memenangkan. Dan ini kan strategi marketing politiknya berlangsung di berbagai lini Putri. Yang lini pertama itu antar elit, yang seperti godaan-godaan begini ya, untuk merajut koalisi dan mencari blok koalisi yang dipandang bagus dan solid, sekaligus punya potensi pasangan capres-capres yang bagus. Nah yang kedua itu juga koalisi partai-partai yang dimana ketika dia solid, seluruh resourcesnya itu bisa digunakan untuk mengelola ya proses komunikasi politik dan marketing politik. Ya termasuk memperluas penetrasi basis elektoral ke pemilih misalnya. Kayak tadi itu tentu kita hanya melihatnya dari statement terbuka ya. Kayak tadi Pak Hasto bilang bahwa ada respon publik yang bagus ketika misalnya nama AHY disebut juga sebagai kandidat cawapres. Artinya apa? Saya lihat kalau dengan statement itu berarti PDIP kan juga melakukan evaluasi terhadap pasar politiknya. Artinya ada peluang nih AHY pasangkan dengan Mas Ganjar. Tapi balik lagi, ini sekaligus ujian terberat bagi Demokrat nih. Apakah tetap memperkokoh koalisi dengan Nasdem dan PKS gitu, atau justru nyebrang ke pagar sebelah kan gitu. Itu dia. Ya. Baik, ada peluang tapi juga ada ujian, itu yang dirasakan oleh Demokrat kali ini, Bang Ipang. Iya, memang ini kan ujian ya Pak Partai. Tetapi yang jelas menurut saya political game teori terjadi, permainan cantik yang dimainkan oleh Pak Hasto, Sekjen dan PDIP, bagaimana hari ini dibuat koalisi perubahan artak kan gitu. Nah ini testing the water, cek ombak ini sedang dimainkan oleh PDIP lewat tawaran-tawaran yang menjanjikan. Yang kedua adalah basis koalisi tadi, kalau misalnya kalau dari Pak Hasto mengatakan dengan PKS, dengan Demokrat tidak akan berkoalisi, beliau sendiri yang ngomong waktu itu. Nah kalau kita lihat secara historikal, mungkin iya, tidak akan mungkin dengan Demokrat, karena sejarah historikalnya yang panjang tadi. Nah kalau dengan PKS adalah blok rentang ideologis yang begitu panjang, jadi menarik garis embarkasi antara blok nasionalis kanan PDIP dengan blok kiri PDIP, kemudian nasionalis kanan PKS, modernis progresif gitu. Jadi nggak akan mungkin kita berkoalisi dengan dua partai ini. Nah pertanyaan yang menarik Mbak Putri, kenapa tiba-tiba ini kayak Syahrini ya, maju mundur tapi cantik ini. Kok perkataan diksi prasanya Pak Hasto yang 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu bisa berubah? Apa yang menjadi penyebab? Apakah betul hanya upaya untuk
ini dilakukan demi bukan soal historikal atau karena blok ideologis atau bukan hanya koalisi karena apa istilahnya official seeking hanya soal jabatan presiden atau wakil presiden, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana Anies tidak masuk ke gelanggang politik pertarungan supaya lapangan betul-betul bersih, hanya pertarungan ada pada Ibu Mega dan Jokowi. Baik. Artinya gelanggang ini diselesaikan. Berarti ketika ini saya katakan Anies itu kalau misalnya dia bisa memenangkan hati rakyat, bisa memenangkan pikir rakyat, bisa memenangkan pemilu sama dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Tapi kalau kemudian cara mengalahkan Anies adalah dia tidak bisa masuk panggung. Mestinya kalau ingin mengalahkan Anies adalah kalahkan di gelanggang panggung. Itu demokrasi yang egaliter, yang berkelas. Jangan kemudian ada konteks bahwa ini dipaksakan oleh PKS, oleh PDIP, dipaksakan oleh Demokrat hanya untuk bagaimana ya Anies akhirnya keluar gelanggang, tidak masuk gelanggang. Kalau ingin bertarung saya fair ya, equality, kesetaraan, demokrasi terbuka. Kalahkan Anies di panggung, Kita sampai di poin gelanggang. itu. Tapi jangan kemudian ada indikasi memang ini kok takut betul gitu. Baik, itu yang kita saya sampai khawatir. poin di situ, tapi Satu mungkin lagi Putri. mungkin Iya, ini nanti. game ini luar biasa. Betul, menurut saya. oke. Nah, ini mungkin kita hanya bisa berikan kesempatan sangat singkat baik kepada Bang Nanda kemudian juga Bang Saan untuk kalimat penutup. Silakan mungkin Bang Saan dulu tadi. Singkat saja Bang Saan memberikan pendapat apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Ini cara untuk bisa membawa Pak Anies ini keluar dari gelanggang. Bang Saan silakan. Ya, kalau Bang Pangi berpikiran dan punya pandangan seperti itu wajar, dan saya yakin masyarakat kebanyakan juga akan berpandangan seperti itu, bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP dengan menghilangkan konsistensinya yang disampaikan oleh Sekjen yang tidak akan pernah berkoalisi dengan dua partai, itu tiba-tiba itu mereka abaikan itu semua, ini kan ada inkonsistensi. Tidak ada konsistensi. Yang selalu mereka kedepankan soal etika, soal konsistensi. Nah, hari ini mereka melanggar sendiri. Baik. Nah, ketika mereka melanggar sendiri, pasti ada pragmatisme. Jadi wajar kalau ada pandangan ini hanya upaya untuk mengganggu atau ya kalau bahasa Mas Pangi menjegal kan gitu. Itu menurut saya sah-sah saja kalau ada pandangan seperti itu. Oke, Bang Saan, terakhir Bang Renanda silakan penutup singkat Bang Renanda. Ya baik, yang pertama ya Putri, kami bersyukur bahwa adanya nama cawapres AHY ini baik dari survei-survei dan kemudian juga diakui oleh Mbak Puan, itu buktikan bahwa ketum kami ini tidak seperti yang disampaikan atau di framing oleh banyak orang selama ini, terlalu muda, tidak punya pengalaman. Jelas dengan kapabilitasnya dia, dengan gelar masternya, doktor sebentar lagi, penugasan di Aceh dan kemudian di Libanon dan lain-lain, membuktikan bahwa Mas AHY ini sudah berubah, mentransformasi menjadi politisi yang matang, yang ulung. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa kenapa sekarang, kenapa tidak dari lalu, kami Partai Demokrat tidak mau husnuzon. Posisi kami, sikap kami adalah kita mau ini husnuzon saja. Mungkin teman-teman di PD Perjuangan juga akhirnya melihat memang bahwa tantangan Indonesia ke depan ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa ini kita bisa langsung mercusuar, kemudian growth tinggi dan segala macam. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, terutama di pemilu ini yang kita harapkan. Pemilu ini ingin sepertinya semua ini sepakat bahwa pemilu ini harus berjalan dengan baik, jujur, adil, tertib, damai, dan tidak ada satu partai politik, koalisi satu dan lain berhadapan dengan keras-mengeras, saling menghabisi dan segala macam, sehingga inilah mungkin momen yang paling pas untuk menentukan semua sekarang harus duduk bersama, membicarakan tidak lagi hal-hal yang pragmatis, tapi juga hal yang sifatnya memang untuk kepentingan bangsa ke depan. Ini yang kami tangkap. Nah, sekarang soal bagaimana posisi kami Partai Demokrat. Mohon maaf, waktunya terbatas sekali Bang Renanda. Oke, yang jelas kami konsisten. Kami tidak melihat ini sebagai ujian, tantangan, cobaan, digoda dan tidak macam. Kami konsisten dengan segala kesepakatan yang dibangun oleh kami bertiga. Tapi tentu yang menentukan tadi karena kesepakatan, tentu kami harapkan justru karena kesepakatan inilah yang membangun konstruksi bangunan kami sehingga kami punya kesamaan. Nah, jangan sampai salah satu dari partai ini yang tadi nanti tidak sesuai dengan kesepakatan, tentu ini satu hal lain. Tetapi sepanjang itu dilakukan, kami pahami Bang Renanda, kami pahami betul. Kita akan tetap berada di dalam koalisi perubahan. Terakhir, pengamat. Makasih Bang Renanda, Bang Saan juga makasih, Bang Ipang makasih, Mas Nyarwi makasih. Kita akan kembali saat lagi.